Akhirnya, semua casting-casting X-Men yang kita tunggu untuk film X-Men Reboot tahun 2028 akhirnya dari pihak Disney di acaranya Disney D23 tahun ini mereka udah mereveal siapakah semua para casting-casting resmi X-Men yang akan siap hadir kepada event setelah Avengers Secret Wars mendatang. Siapakah mereka? Yuk kita bahas. So Mario Booster, let's break down this video. Ladies and gentlemen, the director of X-Men, Jake Trout. So I'm very excited to be playing the role of Magneto. Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Asik, aura farming lah ya. Jadi kita menemukan sebuah informasi di acaranya Disney D23 Marvel panel kemarin. Jadi mungkin buat kamu-kamu yang belum nonton live kita, silahkan cek aja di video di bawah ini ya. Atau mungkin untuk linknya bisa gua taruh di card paling kanan atas ini ya, oke? Oke, lanjut ya. Yang dimana dari pihak Marvel mereka meresmikan beberapa aktor-aktor yang siap bergabung kepada Project X-Men MCU Reboot yang satu ini. Oke, jadi mungkin buat kamu-kamu yang kurang tahu ya, ini adalah sebuah film X-Men yang akan terjadi setelah soft rebootnya MCU, setelah filmnya Avengers Secret Wars. Karena kan lagi-lagi ya, sekarang kan MCU akan lebih berfokus kepada kancah multiverse yang akan terjadi kepada filmnya Avengers Doomsday, bukan yang dimana mengenai trailernya udah kita bahas kemarin. Dan sekarang mereka akan siap untuk melanjutkan beberapa project Marvel yang akan mereka kerjakan setelah filmnya Avengers Secret Wars. Nah, kemarin mereka udah mengkonfirmasi bahwa ada projectnya Ghost Rider, ada projectnya Black Panther ketiga, dan sekarang ada projectnya X-Men yang juga akan dirilis pada tanggal 5 Mei 2028. Anjir lah, tepat saat ultah gua lagi. Thank you loh ya buat pihak Marvel udah bisa mengertiin gua banget ya. Lanjut ya. Tapi mengenai X-Men ini ya, gua pengen bahas mengenai beberapa aktor-aktor ini yang dimana ada satu aktor yang gua nggak menyangka bahwa teori kita selama ini ternyata bener juga by the way. Oke, langsung ya. Yang pertama adalah Kit Connor yang akan berperan sebagai Cyclops alias Scott Summers di film X-Men terbaru yang satu ini. Jujur, mengenai aktornya udah pernah gue lihat karya beliau semenjak dia pernah tampil sebagai voice actor di filmnya The Wild Robot. Oke, yang dimana dia berperan sebagai angsa itu loh, yang angsa yang bisa terbang. Itu adalah si Kit Connor yang memainkan peran tersebut Pak ya. Dan secara suara, secara voice acting, jujur oke, bagus Pak dalam segi bentuk pelafalannya, bagaimana tektokannya, dan bagaimana bentuk lengkingan suara seperti apa. Itu emang masih anak muda banget sih. Yang dimana juga, mohon maaf ya, banyak fans juga yang mempertanyakan kenapa harus Kit Connor. Karena kan lagi-lagi ya, Cyclops itu merupakan sosok leadernya X-Men bahkan. Dan bahkan dia punya suara yang sangat berat Pak. Nah sedangkan untuk Kit Connor, untuk suaranya masih kecil ya kan. Coba deh kamu nonton mengenai filmnya The Wild Robot atau mungkin di bagian video behind the scene-nya, ya dimana suaranya Pak sangat kecil banget. Ini cuplikannya. Oh, I'm good. Just swimming. Swimming! Maybe just stay with you guys this winter. Nope. Tuh, oke, bisa lihat ya bahwa si Kit Connor memang masih muda banget. Karena ya, lagi-lagi coy, awal fondasi film X-Men ini akan dikerjakan ketika di first year-nya, tahun pertama ketika Xavier School akhirnya berdiri di MCU yang satu ini men. Jadi ya, akan kembali kepada formula awal yang dimana semua para mutant, semua para orang-orang yang punya kekuatan super akhirnya mereka dijauhi oleh semua para manusia karena mereka dianggap sebagai ancaman. Itulah kan ya sebuah ciri khas kisah X-Men yang pernah kita ikuti semenjak zaman-zamannya Marvel Fox sama di animasinya X-Men 97. Ya gue sih gak masalah ya ketika mereka akan mengangkat si Cyclops, karena perlu diingat Pak bahwa ini merupakan tahun pertama ketika Xavier School akan didirikan oleh si Charles Xavier. Seperti itu, makanya ya Cyclops di film ini bukan sebagai leader Pak, tapi dia sebagai murid pertamanya Charles Xavier. Karena ya mengenai angkatannya para anggota X-Men pertama itu adalah si Cyclops, Jean Grey, Storm, ya kan, bahkan Wolverine. Pokoknya mereka adalah anggota pertama dari tim X-Men itu sendiri. Gue sih gak masalah karena kan lagi-lagi ya
aktor kan juga bisa bertumbuh dengan cara cepat ya. Jadi ya mungkin beberapa tahun ke depan si Kit Connor akan punya suara yang jauh lebih berat, yang dimana hal itu akan mengarahkan kepada Cyclops versi dewasa di beberapa project MCU berikutnya yang melibatkan kisah para mutant seperti itu ya. Jadi so gue sih oke ya, looksnya oke, rambutnya oke, bahkan tampangnya wah gokil ya. Oke lah ya, bagus sih dan cocok kepada Jean Grey, karena kan lagi-lagi ya pasangan Jean Grey itu adalah Cyclops. Jadi ya pas gue ketika lihat mengenai foto mereka bersama segala macam, cocok sih Pak sebagai pasangan muda di Project X-Men, cocok dengan si Sing ya. Jadi ya mereka bisa menjadi the next couple untuk Project Marvel berikutnya. Mantap, gokil sih. Yang kedua adalah Christopher Abbott yang resmi akan berperan sebagai Profesor Xavier. Jadi ini juga menantang sebuah rumor kemarin yang mengatakan bahwa Patrick Wilson akan berperan sebagai Charles Xavier. Tapi dari pihak Marvel akhirnya mengkonfirmasi bahwa dia bukan aktornya ya, melainkan itu adalah si Christopher Abbott sebagai Profesor Charles Xavier yang baru. Jujur ya, kan kita tahu ya bahwa Charles Xavier itu merupakan mutant yang paling paling bijaksana, paling baik ya kan. Bahkan dia bisa mengangkat beberapa mutant-mutant muda untuk bisa bersekolah di sekolah Xavier School-nya kan ya. Yang dimana hal itu udah pernah kita lihat kepada filmnya X-Men First Class, X-Men pertama tahun 2000-an awal, yang dimana kan memang sosok Charles Xavier ini merupakan sosok mutant yang sangat baik banget. Oke, makanya pas gua ketika melihat untuk aktornya by the way untuk Christopher Abbott, jujur oke ya. Yang dimana mungkin muka-muka muda ini mereka ambil inspirasi dari animasinya X-Men 97 mungkin ya. Jadi ya so buat gue sih gak masalah ya mengenai aktornya, tampangnya juga oke, bahkan muka-muka juga muka-muka baik banget ya. Jadi ya pasti dengan pembawaan Charles Xavier yang kita tahu di versi komik, bahkan juga di versi Marvel Fox dulu, cuman ya nggak dibuat tua aja. Jadi ya akan seumuran dengan beberapa anggota X-Men yang akan tampil kepada film ini cuy. Jadi so oke sih, gak masalah Pak ya. Jadi ya oke, boleh. Kemudian nextnya ada Indy Navarrete. Oke, ini adalah aktor yang pernah gua kenal semenjak serialnya Superman and Lois sebagai anaknya Lana Lang. Oke, dan sekarang dia pernah bermain sebagai Freaky Nicky di film Obsession, yang dimana film itu merupakan sebuah film horor yang berhasil memenangkan sebagai kategori film horor paling seram tahun 2026 ini dengan budget terendah. Oke, dan sekarang dia bermain sebagai tokoh Rogue di film X-Men MCU reboot coy. Akhirnya ya semua teori kita, semua pendapat kita, semua breakdown kita ternyata beneran coy. Indy Navarrete akhirnya berperan sebagai Rogue. Oke. Karena cuy ya, memang pas gua ketika tahu mengenai Indy akan bertemu dengan si sutradara film X-Men ini ya, banyak fans Marvel itu bukan menteorikan dia sebagai Rogue, tapi mereka menteorikan bahwa dia akan berperan sebagai Mystic. Mohon maaf ya, gua adalah orang yang menentang bahwa sepertinya dia akan berperan sebagai Mystic. Kenapa? Karena cuy, kita bisa melihat Indy Navarrete, kalau kalian udah ikuti project dia semenjak serialnya Superman and Lois, bahkan di semua serial TV dia, bahkan di filmnya Obsession kemarin, kita bisa melihat bahwa dia merupakan aktor yang punya wajah yang ceria Pak. Ceria, suka senyum, bahkan ketawa ya kan. Itu kan seperti Rogue yang kita kenal di versi komik ya. Makanya ketika pas gua tahu dia akan tampil kepada film X-Men, gua dari awal udah berteori bahwa dia akan menjadi Rogue di film X-Men yang satu ini Pak. Oke, yang dimana gue masih ingat sih banyak banget para komen-komen kalian yang mengatakan, oh bang lu sotoy bang segala macam, dia kan akan sebagai Mystic. Wow, lu lihat sekarang tuh karena ya well, lu tau gak sih Mystic alias si Raven ini merupakan tokoh mutant yang sikapnya sangat dingin Pak. Dingin, cuek kan begitu kan di zaman-zamannya film X-Men pertama di era Marvel Fox ya kan, sama di zaman-zamannya X-Men First Class yang versi muda aja dia digambarkan sebagai perempuan yang dingin dan cuek. Itulah Mystic loh, dan itu maaf ya nggak cocok kepada si Indy Navarrete yang dimana dia punya perawakan wajah sebagai cewek ceria, nggak cocok pen. Dan akhirnya teori kita terjawab dengan lengkap men. Dia akan berperan sebagai Rogue, yang dimana Rogue ini merupakan mutant yang bisa menyerap setiap jiwa manusia dengan menyentuhnya Pak. Oke, jadi Rogue akhirnya tampil sih. Dan Rogue ini merupakan kekasih bagi Gambit. Nah,
kita nggak tahu ya Gambit versi MCU ini akan diperankan oleh siapa, tapi yang jelas kita tunggu aja cuy. Oke, jadi well, who knows? So I'm very excited to be playing the role of Magneto. Even better, Nathaniel Milbury. So, I'll be right here. Kemudian nextnya ada Adam Driver sebagai Mr. Sinister. Oke, karena ya sebelumnya Adam Driver itu udah sempat dirumorkan bahwa dia akan berperan sebagai Eric Lancer alias Magneto. Tapi akhirnya hal itu ditentang oleh sang sutradara, yang dimana dia resmi akan berperan sebagai Mr. Sinister, yang merupakan villain Marvel yang sangat terobsesi kepada DNA mutant dan juga manusia ketika digabungkan jadi satu. Dan dia adalah penyebab utama di balik penciptanya Nathaniel Summers alias si Cable. Nah, karena kan lagi-lagi ya, Cable itu merupakan anaknya si Jean Grey dan juga Cyclops kan di versi komik, makanya itu juga pernah diadaptasi kepada animasinya X-Men 97 kemarin dan sempat berlanjut kepada season keduanya yang juga tayang tahun 2026 ini cuy ya. Oke, jadi ya mungkin kedepannya MCU juga akan siap untuk mengadaptasi lebih kisah X-Men yang akan sangat komik akurat. Dan harus gua akui ya, sebagai pecinta Star Wars, oke, karena ya gue udah ikuti dia semenjak filmnya Star Wars The Force Awakens sebagai Kylo Ren, oke, dan sekarang dia berperan sebagai Mr. Sinister. Emang cocok sih pak ya, karena Adam Driver itu pas gue ketika lihat mengenai wajahnya, mengenai perawakannya, dan juga mengenai wajah dinginnya, emang dia cocok sebagai tokoh antagonis men. Makanya kalau dia akan berperan sebagai tokoh yang baik sih kurang cocok ya, karena mengenai face-nya, mengenai wajah dinginnya itu emang tokoh-tokoh penjahat banget, dan itu cocok kepada penggambaran si Mr. Sinister. Dingin juga ya kan, kejam juga, bahkan dia punya banyak planning untuk menciptakan mutant hybrid yang sangat mengerikan cuy. Oke, jadi cocok lah. Oke, boleh. Kemudian nextnya ada Samara Weaving yang resmi berperan sebagai Emma Frost. Oke, jadi mungkin buat kamu-kamu yang kurang tahu ya, jadi Samara Weaving ini pernah main kepada film horor Ready or Not. Nah kan, ya dimana pas gua tonton mengenai film itu ya, pas gua ketika lihat mengenai aktingnya seperti apa, ini aktris emang punya portofolio yang tinggi banget men. Tinggi banget, bahkan dia sempat berkolaborasi dengan berbagai macam proyek-proyek PH besar, dan akhirnya dia dipercayakan untuk berperan sebagai Emma Frost di film X-Men yang satu ini, yang dimana Emma Frost ini merupakan mutant yang bisa mengubah tubuhnya menjadi sekeras berlian pak. Oke, berlian nih, yang dimana dia pernah tampil sebagai musuh di filmnya X-Men First Class tahun 2011, dan juga pernah tampil sekilas kepada filmnya X-Men Origins Wolverine ketika dia akhirnya dibebaskan oleh Wolverine di penjaranya William Stryker. Perawakannya pas, rambutnya pirang juga pas, bahkan tubuhnya ramping persis kepada si Emma Frost yang pernah kita baca di versi komiknya. Oke sih, jadi ya bisa gua katakan Trivia Destroyer emang betul-betul sangat merangkul banget sama para fans komiknya pak. Jadi ya buat gue pribadi ini merupakan sebuah bentuk project X-Men yang sangat gua tunggu setelah eranya Marvel Fox dulu ya. Oke, gokil, gila. Kemudian yang terakhir itu adalah si Maya Boyd, yang dimana dia akan berperan sebagai Storm. Oke, Maya Boyd akhirnya resmi berperan sebagai Storm alias Ororo Monroe. Yes. Oke, jadi ini ya mungkin buat kamu-kamu yang kurang tahu ya, jadi Maya Boyd ini merupakan aktor ya bisa bilang cukup sebagai aktor baru lah ya, karena pas gua cek mengenai track record dia di IMDb itu hanya berperan kecil di beberapa project film-film yang kecil banget ya. Jadi ya dia hanya sebagai aktor kelas C, kelas D lah ya, dan dia ya masih tergolong sebagai aktor baru pak. Jadi ya gua belum tahu sih bagaimana bentuk acting dia seperti apa kepada film ini, tapi kalau dia akan dipercayakan sebagai Storm di MCU ini, wow. Oke sih, karena gini cuy, Storm ini ya, dia tuh nggak hanya tampil kepada filmnya X-Men ini doang, tetapi dia juga akan tampil kepada filmnya Black Panther ketiga, yang dimana dia akan dipasangkan sebagai kasihnya si Black Panthernya versi Tucson kedua ini cuy. Oke, gokil, gila. Yang dimana Black Panther ketiga juga akan siap ditayangkan tahun 2028. Sedangkan X-Men juga sama pak. Jadi ya dia akan muncul kepada film X-Men dulu, baru dia akan tampil kepada filmnya Black Panther ketiga. Nah gitu coy. Oke, secara looks, secara wajah, secara beauty-nya
cocok men, cocok. Dan bahkan ini merupakan casting baru tapi juga face-nya gak ngasal pak, oke? Karena maaf ya, biasanya mengenai PH-PH luar ketika mereka mengcasting aktor itu biasa maaf ya, untuk orang kulit hitam itu asal ngecasting pak. Tapi untuk pertama kali ya mengenai MCU, mereka berhasil mengangkat aktor baru tapi dengan looks yang sangat enak dipandang mata. Oke, jadi ya gue suka sih dengan si My Boy ini, yang dimana meskipun dia sebagai aktor baru ya bisa lah ya, dia bisa diarahkan dengan lebih baik, bahkan dia bisa menambahkan peran Storm yang akan sesuai kepada versi komiknya apa. Karena yang gue tahu ya, Storm di versi komik, di versi animasi, dia selalu mengatakan I am the goddess of Storm. Heed my command and reclaim the... Gua pengen tahu sih bagaimana Storm versi komik akurat ini akan disampaikan kepada versinya MCU live action yang satu ini men. Oke, mantap sih, gokil, gila. Maya Boyd ya, jadi ya pertahankan ya nak ya. bagus, gue suka. Tapi sayangnya kita belum mendapatkan pemeran anggota X-Men yang baru ya. Contoh mungkin ada Colossus mungkin, atau mungkin Nightcrawler ya kan, atau mungkin Jubilee mungkin ya. Jadi ya kita belum mendapatkan beberapa casting sisanya karena mereka masih dalam tahap post production. Dan juga untuk Jack Schreier-nya, dia masih mengerjakan naskah untuk film X-Men ini. Jadi mereka belum syuting, mereka masih reading konten, dan juga mereka masih menulis skripnya untuk project X-Men ini, yang juga akan menunggu ACC dari pihak Kevin Feige sebagai produsernya pak ya, seperti itu. Jadi ya kita belum tahu ya apa saja para mutant lain yang juga akan tampil kepada film ini. Tapi so far buat gue sih yang gue paling tunggu sih adalah si Magneto-nya pak. Maaf ya, Magneto alias Eric Lancer, kita belum tahu siapakah pemerannya. Jadi ya kita belum tahu sih bagaimanakah pertarungan antara si Magneto dan juga si Charles Xavier di filmnya X-Men yang satu ini. Pastinya dong akan jauh lebih menarik kan ya, yang dimana kan memang pertarungan mereka berdua kan merupakan sebuah konflik yang sangat kita tunggu di setiap kisah X-Men yang pernah kita ikuti sebelumnya coy. Apalagi pas zamannya X-Men-nya tahun 2000-an ya, yang dimana si Charles yang versi tua sama si Mark dari versi tua, mereka bertarung di depan gedung ketika mereka udah menculik Rogue ya. Wah itu gua suka banget sih, apalagi versi mudanya apa ya, James McAvoy sama Michael Fassbender. Konfliknya tuh mateng pak, mateng gitu loh. Dan juga kita mendapatkan logo resminya X-Men, yang dimana akhirnya kita mendapatkan logonya dengan sangat gokil banget pak. Oke, kita bisa melihat logo X-Men versi terbaru ini mengenai warna kuning juga masih oke ya, karena emang kalau kita lihat di versinya X-Men 97 sama versi komiknya X-Men yang klasik ya, emang logo X-Men itu merupakan logo berwarna kuning. Oke, kuning, dan juga ada bundernya pak. Nah, jadi mana hal ini agak berbeda kepada versinya X-Men Marvel Fox, yang dimana mereka pakai logo X aja tanpa ada circle-nya pak. Tapi sekarang mereka pakai lambang circle-nya, Circle X. Ya dimana logo seperti ini membuat kita callback kepada pintu Cerebro yang dimiliki oleh Profesor Xavier di bawah X-Mansion yang satu ini cuy. Oke, dan ya mengenai logo ini sih gue sih cukup oke ya. Logo juga nggak ada masalah, cukup bagus, cukup klasik. Jadi ya bisa gue katakan bahwa dari pihak Jack Schreier akan mengutamakan para fans komiknya. Gokil. Nextnya kita tunggu aja siapa aja beberapa para casting X-Men terbaru yang akan bergabung kepada project MCU reboot yang satu ini cuy. Oke, jadi ya bulan Juli ini kita mendapatkan ada banyak banget project Marvel. Ada X-Men, Black Panther ketiga ya kan, sama Ghost Rider. Udah fix, Marvel is cooking lagi. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian, gimana pendapat kamu terkait mengenai update X-Men yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.